Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mendengar istilah selisih biaya tenaga kerja langsung? Mungkin bagi yang berkecimpung di dunia bisnis atau akuntansi sudah nggak asing ya. Tapi buat yang baru dengar, di sini kita akan membahas semuanya dari awal sampai akhir dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke topik, kenalin dulu nih sama anggota kelompok kami. Ada Febri Eka Ramansyah dengan NIM belakang 118 dan Marvin Livingstone Lasai dengan NIM belakang 133. Jadi, selisih biaya tenaga kerja langsung adalah alat penting buat melihat seberapa efisien tenaga kerja digunakan dalam sebuah perusahaan. Sebelum perusahaan memulai operasi bisnisnya, biasanya mereka akan membuat rencana anggarannya terlebih dahulu. Masalahnya, anggaran yang sudah direncanakan terkadang bisa kurang atau bahkan berlebihan. Kelebihan dan kekurangan anggaran itulah yang disebut sebagai selisih biaya. Makin penasaran? Siapin kopi atau cemilan karena kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai selisih biaya tenaga kerja langsung ini. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih, apa itu sebenarnya selisih biaya tenaga kerja langsung? Jadi, selisih biaya tenaga kerja langsung adalah selisih biaya antara biaya yang sudah direncanakan sama biaya yang benar-benar terjadi. Contohnya, sebuah perusahaan sudah merencanakan anggaran 100 juta rupiah untuk menggaji seluruh karyawannya. Ketika hari gajian tiba, ternyata anggaran gaji yang terpakai adalah 120 juta rupiah. Artinya, terdapat kekurangan anggaran sebesar 20 juta rupiah dari yang direncanakan. Kekurangan 20 juta rupiah inilah yang kita sebut sebagai selisih biaya tenaga kerja langsung. Tapi, nggak selalu negatif kok. Kadang, biaya aktualnya bisa lebih kecil dari yang direncanakan. Misalnya cuma 85 juta. Kalau ini terjadi, berarti perusahaan sudah berhasil untuk lebih efisien, dan itu adalah kabar baik. Tapi tunggu dulu, kenapa selisih biaya ini penting banget buat diperhatiin? Jadi, selisih biaya ini seperti cermin yang akan menunjukkan apakah perusahaan udah bekerja secara efisien atau malah ada yang perlu diperbaiki. Jadi, kalau selisih biayanya besar, baik itu positif atau negatif, itu tandanya perusahaan perlu mengevaluasi apa yang terjadi. Kita masuk ke jenisnya. Ada dua jenis selisih biaya tenaga kerja langsung yang perlu kita ketahui. Yang pertama, selisih tarif tenaga kerja. Selisih tarif tenaga kerja terjadi kalau ada perbedaan antara tarif gaji yang direncanakan sama tarif gaji yang benar-benar dibayarkan. Misalnya, perusahaan udah menganggarkan 50.000 per jam buat bayar karyawannya. Tapi ternyata karena alasan tertentu, tarif yang dibayar menjadi 55.000 per jam. Selisih 5.000 rupiah itulah yang kita sebut sebagai selisih tarif. Jenis yang kedua adalah selisih efisiensi tenaga kerja. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan waktu kerja si tenaga kerja, apakah dia bekerja efisien atau tidak. Misalnya, perusahaan menginginkan karyawannya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 100 jam, tapi kenyataannya, karyawannya butuh waktu hingga 120 jam, sehingga terdapat kelebihan waktu sebanyak 20 jam. Artinya, tenaga kerja perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dua jenis selisih biaya ini, tarif tenaga kerja dan efisiensi tenaga kerja, adalah indikator yang sangat penting buat mengevaluasi tenaga kerja. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita akan berlatih menghitung selisih biayanya. Tenang, ini mudah kok. Ada dua rumus utama yang perlu kita ingat. Dua rumus ini berasal dari dua jenis selisih biaya yang tadi. Yang pertama, rumus selisih tarif. Untuk menghitung selisih tarif, rumusnya adalah tarif aktual dikurangi tarif anggaran dikali dengan jam kerja aktual. Contoh nih, kalau tarif aktualnya 55.000 per jam dan tarif anggarannya 50.000 per jam, serta jam kerja aktualnya 120 jam. Maka untuk mengetahui selisih tarifnya, kita tinggal mengimplementasikannya ke dalam rumus.
55.000 dikurangi 50.000 dikali dengan 120 sama dengan 600.000. Artinya ada selisih 600.000 rupiah karena tarif aktual lebih tinggi dari yang direncanakan. Yang kedua adalah rumus selisih efisiensi. Untuk menghitung selisih efisiensi, caranya adalah jam kerja aktual dikurangi dengan jam kerja anggaran dikali dengan tarif anggaran. Contohnya, jam kerja aktual adalah 120 jam, jam kerja anggaran adalah 100 jam, dan tarif anggaran adalah Rp50.000 per jam. Maka untuk mencari selisih efisiensinya, kita tinggal mengimplementasikannya ke dalam rumus. 120 dikurangi 100, kemudian dikalikan dengan 50.000, sama dengan 1 juta rupiah. Nah, yang ini menunjukkan bahwa ada selisih 1 juta rupiah karena penggunaan jam kerja lebih banyak dari yang direncanakan. Hasil akhirnya bisa positif atau negatif. Positif artinya ada pembengkakan biaya, negatif berarti ada efisiensi biaya. Terus, apa sih yang menyebabkan selisih biaya ini bisa terjadi? Nah, berikut beberapa hal yang biasanya menyebabkan terjadinya selisih biaya. Untuk selisih tarif biasanya disebabkan oleh kenaikan upah minimum yang nggak terduga, pembayaran lembur yang sebelumnya nggak dianggarin, terus perubahan tarif gaji karena negosiasi dengan serikat pekerja. Untuk selisih efisiensi sendiri, penyebabnya bisa karena produktivitas karyawannya menurun, kurangnya pelatihan sehingga pekerjaan lebih lama selesai, dan ada gangguan di proses produksi, misalnya mesin yang rusak atau bahan baku yang telat datang. Penting banget buat mengetahui penyebab selisih ini, supaya perusahaan bisa memperbaiki prosesnya ke depannya. Jadi, kalau perusahaan menemukan selisih, apa yang harus dilakukan? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi selisih biaya. Apakah itu masalah tarif, efisiensi, atau keduanya. Yang kedua, melakukan evaluasi mendalam. Mencari tahu penyebab spesifiknya, misalnya dari laporan keuangan atau wawancara dengan tim produksi. Yang ketiga, menentukan solusi. Kalau masalahnya di tarif, mungkin bisa nego ulang terkait dengan upah lembur. Kalau masalahnya di efisiensi, bisa fokus ke pelatihan atau perbaikan proses produksi. Dan yang keempat, pantau hasilnya. Setelah solusi tersebut diterapkan, pastikan untuk memantau apakah ada perbaikan atau tidak. Dengan langkah ini, perusahaan bisa mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja mereka. Jadi, itu tadi pembahasan kita mengenai selisih biaya tenaga kerja langsung. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, cara menghitung, hingga langkah perbaikannya. Terlihat sederhana, tapi sangat penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian yang lagi belajar atau menghadapi tugas terkait topik ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Bye-bye!